Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Santi Andriani. Asik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam channel kali ini kita akan membahas perbedaan antara simple present tense dengan past perfect tense. Nanti saya akan membeberkan bagaimana cara membedakannya dalam segi pengertian, waktu, dan lain-lain. Adapun saya masukkan rumus bagaimana rumusnya di dalam materi itu supaya tidak panjang waktu, supaya tidak membosankan waktu kita hari ini. Kita mulai saja. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense hanya menggunakan keterangan waktu saja. Present perfect tense tidak ada yang keterangan waktu secara jelas. Sedangkan simple past tense ada keterangan waktu lampau yang telah terjadi. Jadi, kesimpulannya bahwa pola kalimat simple past tense itu merupakan pola kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan yang sudah dilakukan tetapi waktunya jelas. Apakah kemarin lusa, tahun lalu, dan sebagainya. Sedangkan present perfect tense menggunakan kalimat yang mengekspresikan kejadian yang sudah dilakukan tapi waktunya tidak jelas, hanya sudah dilakukan. Simple past tense hanya digunakan untuk suatu aktivitas yang terjadi pada masa lampau dengan waktu yang spesifik tanpa ingin menunjukkan bahwa pekerjaannya pada waktu itu sedang atau telah dikerjakan. Contohnya gini, I called you at 7 AM yesterday, but you did not pick the phone up. Aku menelponmu pada pukul 7 kemarin pagi, tapi kamu tidak mengangkatnya. Sementara present perfect tense selain bisa digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang baru saja selesai, ia juga bisa digunakan untuk menunjukkan aktivitas pada masa lalu dengan maksud ingin menunjukkan bahwa pelaku yang pernah melakukan pekerjaan tersebut pada waktu yang tidak spesifik. Contohnya, I have ever gone to Bali with my family. Aku sudah pergi ke Bali. Aku sudah pernah pergi ke Bali. Yang kedua contohnya, have we met in this place before? Apakah kita pernah bertemu di sini sebelumnya? Oke, yang selanjutnya rumus simple present tense. Yang pertama dalam bentuk positif. Rumusnya subject plus verb 1. Subject plus auxiliary do atau doesn't plus verb infinitive selects eating out. Yang kedua dalam bentuk negatif. Rumus kalimatnya subject plus auxiliary do atau does plus not plus verb infinitive. Yang ketiga dalam bentuk integratif atau kalimat tanya. Rumusnya do atau does plus subject plus verb infinitive. Contoh kalimatnya,
Does she like eating out? Atau are the children naughty? Selanjutnya, rumus past perfect tense. Kalimat rumus past perfect tense dalam bentuk positif. Subjek plus had plus verb 3 atau past participle my brother had sleep. Contohnya. Yang kedua, contoh dalam bentuk negatif. Rumusnya subjek plus heard plus not plus verb 3 atau past participle. Contohnya, my brother hadn't sleep, they hadn't came. Yang kedua, rumus dalam kalimat integratif. Rumusnya yaitu had plus subjek plus verb 3 atau past participle. Contohnya, had my brother sleep, had they come? Contoh kalimat simple present tense dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat negatif, dan dalam bentuk kalimat integratif atau tanda tanya. Yang pertama, contoh kalimat simple present tense dalam bentuk positif. She has written a letter since 2 days. Dia telah menulis surat sejak 2 hari. Yang kedua, dalam bentuk negatifnya, she has not written a letter since 2 days. Atau artinya, dia belum menulis surat sejak 2 hari. Yang ketiga, dalam bentuk integratif. Contohnya, did written letter since 2 days? Apakah dia menulis surat sejak 2 hari? Oke, yang selanjutnya present perfect tense. Contoh kalimat present perfect tense dalam bentuk positif, negatif, dan integratif atau tanda tanya. Yang pertama, contoh kalimat dalam bentuk positifnya. I have been again to Bali Island for 3 times. Saya sudah pernah pergi ke Pulau Bali 3 kali. Contoh kalimat negatifnya, I am so sleepy but I have not prayed Isya. Aku sudah ngantuk tapi aku belum sholat Isya. Yang ketiga, kalimat integratif atau tanda tanya. Has the rain stopped now? Apakah hujannya sudah reda? Yang selanjutnya, akibat yang ditimbulkan. Present perfect tense untuk menunjukkan bahwa aktivitasnya baru saja dikerjakan sehingga akibat yang ditimbulkan masih bisa dirasakan. Contoh, be careful with that door. I have just painted it. Hati-hati dengan pintunya. Aku baru saja mengecatnya. Artinya, karena baru saja dampak dari pengecatan yang baru saja dilakukan, catnya masih basah. Sementara simple past tense dampaknya sudah tidak terlalu dirasakan karena sudah lampau. Contohnya, I played football yesterday. Aku kemarin bermain bola. Karena waktunya kemarin, maka aku sudah tidak begitu merasakan capeknya bermain bola. Jadi, perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense dengan waktunya. Kalau present perfect tense, waktunya masih bisa dirasakan. Kalau simple past tense, waktunya tidak dirasakan lagi. Oke teman-teman,
banyak manfaatnya ya. Ambillah sisi manfaatnya, jangan ambil negatifnya. Ya, tidak lupa saya mengingatkan kepada kalian semua untuk like, comment, and subscribe and share, oke. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam channel ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.